Nah, jadi gimana cara kita mengatasi stres atau memanage stres? Ya, kemampuan mengatasi stres disebut juga dengan coping, secara umum bisa dibagi menjadi dua pola besar. Yang pertama adalah problem focus coping. Bagaimana kita mengatasi stres dengan berfokus pada masalah yang menjadi sumber stres. Ya, sehingga pada pola ini ya yang kita lakukan dalam mengatasi stres adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah yang menjadi sumber stres. Ya, step awalnya tentu saja kita mengidentifikasi dulu apa sih yang menjadi akar dari masalah yang menyebabkan stres kita. Karena biasanya ketika kita stres, masalahnya sudah bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, kita harus tahu mana masalah yang menjadi akar, yang menjadi inti sehingga itu akan perlu kita selesaikan segera. Ya, setelah kita bisa mengidentifikasi masalah, kita coba mencari ya apa sih alternatif-alternatif solusi yang tersedia untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, baik solusi yang berasal dari diri kita maupun solusi-solusi yang mungkin adanya di luar diri kita, ya atau dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Ya, tentu saja kemudian ketika kita sudah dapat alternatif solusinya, kita komitmen untuk melakukan solusi tersebut, ya, sampai akhirnya masalah itu bisa kita selesaikan. Nah, pola kedua adalah emotion focus coping, yaitu mengatasi masalah dengan berfokus pada emosi. Ya, karena kita tahu ketika kita stres pasti muncul emosi-emosi yang negatif. Ya, dan ketika emosi itu mendominasi, nggak mungkin kita bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah. Karenanya kita harus juga melakukan hal-hal yang bisa membuat emosi kita tenang dan juga senang. Seperti itu. Ya, beberapa hal yang bisa dilakukan secara umum ya bagaimana kita menerima, ya menghindari penyangkalan gitu atau hal-hal yang sifatnya pendekatan spiritual. Ya. Nah, akan tetapi strategi manajemen stres ini kalau mau disederhanakan ya bisa kita rangkum dengan dua cara ya. Change the situation ya. Kita mengotak-atik mengubah situasi yang menjadi sumber stres atau change your reaction ya. Kita mengubah ya atau memodifikasi reaksi kita. Gitu. Change the situation ini bisa kita mencoba menghindari situasi-situasi yang menjadi penyebab stres ataupun kita coba mengubah situasinya itu. Jadi yang dihindari situasi penyebab stresnya, bukan ketika sudah ada masalah terus dihindari, seperti itu. Nah, menghindari itu seperti misalnya ya kita berani bicara tidak ya karena kadang ada stres yang sifatnya agenda yang menumpuk gitu ya, janji-janji yang berbenturan itu kadang bikin stres ya, berani berkata tidak ya. Kemudian juga menghindari topik-topik yang buat kita tuh sensitif gitu, atau orang-orang yang memang menjadi pemicu stres tersendiri buat kita. Nah, itu bagian dari kita mengelola situasi ya, dan tentu saja alter the situation, mengubah situasi itu kalau memungkinkan. Ya, misalnya bagaimana ketika kita ditawarkan pekerjaan tambahan gitu atau misalnya mahasiswa ditawarkan part-time, ya kita bisa bergain gitu ya, nego, bisa nggak waktunya nggak berbenturan dengan waktu saya, seperti itu ya. Nah, bagian dari mengelola situasi ini atau mengubah situasi ini tentu saja berkaitan dengan manajemen waktu ya, atau juga bagaimana kita misalnya membuat to do list gitu ya, sehingga apa-apa yang harus kita kerjakan ini lebih terorganisir, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang sifatnya kita mencoba change the situation. Nah, cara kedua change your reaction ya. Nah, reaksi ini bukan hanya hal-hal yang sifatnya emosi, tapi juga reaksi-reaksi kita terhadap situasi yang memang tidak bisa kita ubah ya. Karena ada sumber-sumber stres yang memang kita tidak punya power untuk melakukan perubahan terhadap sumber tersebut ya.
Ya misalnya, yang mungkin seringkali, di dijadikan apa, dikeluhkan atau menjadi sumber stres buat seseorang, kondisi finansial, atau misalnya seorang mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu. Ya tentu saja kita sama-sama tahu kita tidak bisa memilih kita akan berasal dari keluarga mana, tapi, eee, change your reaction ini, secara umum bagaimana kita mencoba menerima keadaan yang tidak bisa kita ubah tersebut. Bagaimana supaya kita bisa menerima? Ya, yang pertama kita melihat big picture gitu ya, secara luas. Ya, apa sih hal positif yang bisa didapatkan dengan keadaan ini? Oh, jadi kreatif. Ya, kita sama-sama tahu misalnya banyak entrepreneur muda yang muncul dari kondisi yang tidak menguntungkan tadi. Misalnya, lihat dari sisi positif ya. Kemudian juga ketika kita bisa menerima, kemudian kita akan bisa beradaptasi gitu ya. Jadi apa, kita terbiasa untuk hidup hemat misalnya kalau dalam contoh yang sama. Ya, ini bagian dari bagaimana kita, mengubah reaksi kita. Ya, dalam konteks ini berarti kan kita menyesuaikan antara tuntutan, yang kita persepsikan maupun, sumber daya yang kita punya, ya, antara tuntutan dengan sumber daya yang kita punya. Yaitu bagaimana kita mencoba, mengubah reaksi-reaksi dalam diri kita.